Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tata cara atau tutorial pengisian formulir pendataan warga RT 5 RW 7 Perumahan Grand Tanjung Elok, di mana maksud dan tujuan dari pengisian formulir ini sebagai pemutakhiran data terbaru atau terupdate warga RT 5 RW 7 Perumahan Grand Tanjung Elok, agar bisa mendapatkan, khususnya di kepengurusan RT yang baru ini, mendapatkan data warga yang terupdate. Baik, untuk teknis yang pertama yang perlu saya sampaikan, biasanya kan di setiap kakak atau setiap rumah memiliki jumlah anggota keluarga yang berbeda-beda dan kondisi yang berbeda-beda. Nah, untuk hubungannya dengan pengisian formulir ini, jadi formulir ini diisi oleh masing-masing anggota keluarga dalam satu rumah atau dalam satu kakak. Jadi sifatnya perorangan, tapi bisa diisi secara bersama-sama. Misalkan dalam satu rumah terdapat 5 anggota keluarga, ada satu ayah, satu ibu, dan misalkan ada 3 anak. Nah, berarti ada 5 kali pengisian formulir. Nanti kita akan coba bersama-sama mencontohkan, mungkin ada 2 kali pengisian ya. Jadi kita coba bersama-sama. Kita lanjut ke pengisiannya. Nah, di sini sudah ada formulirnya, dengan catatan ya, untuk pertanyaan formulir yang ada tanda bintang merahnya, berarti itu sifatnya wajib untuk diisi. Ketika tidak diisi, maka formulir ini tidak akan bisa selesai atau tidak bisa dikirim. Jadi semua pertanyaan formulir yang ada tanda bintangnya, maka itu sifatnya wajib diisi. Yang pertama ada nomor kartu keluarga. Jadi acuan atau pedoman dalam pengisian ini silakan dilihat di kartu keluarga yang terupdate atau terbaru. Lanjut ke pengisian, misalkan kartu keluarga. Nah, di sini saya nggak nulis lengkap lah ya, cukup foto depannya saja. Nanti di pengisian realnya, di pengisian yang sebenarnya, silakan diisi dengan angka yang lengkap dan benar. Oke, sudah nomor kartu keluarga, kemudian nama lengkap. Nama lengkap misalkan saya contohkan Andre Susilo misalkan. Lanjut ada nomor KTP atau NIK, silakan juga diisi dengan lengkap dan benar. Untuk contoh saya cuma kasih kode depan saja ya, nanti tetap harus diisi dengan lengkap dan benar pada saat pengisian yang sebenarnya. Kemudian jenis kelamin laki-laki tinggal dipilih saja. Nah, status dalam keluarga ini disesuaikan. Nama tersebut berstatus apa dalam kakak tersebut, misalkan sebagai kepala keluarga. Dan nanti misalkan dalam satu keluarga ada anggota keluarga yang statusnya tidak ada di pilihan ini, silahkan
pilih yang lain, nanti ketik sebutkan apa gitu. Nah, untuk contoh yang pertama ini kita pilih kepala keluarga. Oke, sudah. Lanjut ke tempat lahir misalkan Banyumas. Oke, sudah. Tanggal lahir silahkan diklik yang tanda panah ke bawah itu yang hitam kecil, diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk menarik tahun yang lama, tahun-tahun sebelumnya, itu kita klik angka 2023, angka tahun di pojok kiri atas itu kita klik 2023 nya kita klik. Nah, nanti akan muncul pilihan tahun, nanti dicari tahun yang sesuai dengan kelahirannya. Misalkan saya pilih tahun 95. Nah, untuk bulan dan tanggalnya tinggal digeser-geser kiri atau kanan. Misalkan mau bulan Agustus, tanggal 1, misalkan 1 Agustus tahun 95, tinggal klik setel. Sudah. Lanjut ke yang berikutnya, agama misalkan Islam. Kemudian pendidikan terakhir, sarjana misalkan S1 pendidikan matematika misalkan. Pekerjaan sebagai guru. Nah, untuk alamat rumah bisa diisi cukup dengan nama jalan dan nomor rumahnya saja. Sekali lagi, untuk alamat rumah tidak perlu dilengkapi sampai ke kelurahan, kecamatan, dan kode pos dan lain sebagainya. Cukup nama jalannya saja. Misalkan Jalan Meranti 7, nomor 500 misalkan. Nah, cukup nama jalan sama nomor rumahnya saja. Kemudian status kependudukan. Nah, di status kependudukan ini ada pilihannya ada menetap, domisili sementara. Menetap berarti pengertiannya adalah warga yang sudah ber-KK dan ber-KTP sesuai dengan tempat tinggal, yang berarti yang sudah ber-KK dan ber-KTP di RT 5/7 tentunya. Kemudian yang domisili berarti yang KTP-nya atau mungkin KK-nya masih di alamat lain tapi sudah memiliki kartu atau surat domisili tinggal di RT 5/7. Kemudian yang sementaranya berarti belum punya keterangan domisili dan juga KTP-nya juga bukan KTP RT 5/7. Sekarang ini saya pilih menetap. Nah, kemudian untuk tahun masuk, tahun keluar itu opsional, boleh diisi, boleh tidak, karena kalau dilihat kan tidak ada tanda bintang merah, berarti tidak wajib diisi. Tapi saya coba isi saja, misalkan tahun 2000 tahun masuknya, tahun keluar tidak usah. Nah, asal daerah, terkait dengan asal daerah ini mungkin diisi bagi yang masih berstatus domisili atau sementara. Jadi silakan untuk yang berstatuskan domisili atau sementara bisa disebutkan asal daerah itu dengan alamat KTP atau KK yang tentunya belum di wilayah RT 5 RW 7 Perumahan Tanjung Elok. Jadi
Kalau sudah semuanya, silahkan dicek lagi. Sekali lagi, untuk yang bertanda bintang merah itu berarti wajib untuk diisi. Kalau tidak bisa diisi, maka formulir ini tidak akan bisa diselesaikan. Kalau sudah dicek semuanya, kirim, klik atau pilih kirim. Nah, sudah. Nah, itu baru mengisi satu anggota keluarga, yaitu kepala keluarganya. Bisa lanjut pengisian berikutnya. Kirim jawaban lain. Klik kirim jawaban lain. Diklik, akan muncul formulir dari awal. Silahkan diisi lagi. Dengan tentunya nomor kakaknya sama ya, dengan anggota keluarga. Ini saya kasih kode saja, nggak usah lengkap. Nama lengkap misalkan Susanti, misalkan. Nomor KTP disesuaikan. Ini saya cuma contoh aja, nggak usah lengkap. Jenis kelamin perempuan. Nah, status dalam keluarga sebagai istri. Tempat lahir misalkan ya Banyumas saja. Nah, kembali ya, untuk tanggal lahir diperhatikan, klik di area tanda panah kecil yang hitam ini. Kemudian untuk menarik tahun ke belakang, klik angka tahun 2023 di pojok kiri atas. Kemudian ditarik, cari tahunnya, misalkan 96. Kelahiran misalkan 18 Desember misalkan. Kemudian pilih setel. Sudah. Agama Islam. Pendidikan terakhir misalkan S1, misalkan kebidanan. Nah, pekerjaan misalkan bidan ya, contoh aja. Nah, alamat rumah tentunya harus sama dengan kepala keluarga yang tadi pertama diisi. Jalan Meranti 7, nomor 500. Nah, status kependudukan menetap. Tahun masuk juga opsional, boleh diisi boleh tidak. Tahun keluar nggak usah, asal daerah nggak perlu juga, karena status pendudukannya menetap. Jadi begitu ya. Jadi setelah pengisian anggota keluarga yang pertama, kemudian lanjut kembali ke form untuk mengisi anggota keluarga yang lain. Ini sudah lengkap semuanya, ini kita kirim. Nah, sudah. Nah, untuk anggota keluarga yang lain bisa diulangi terus sampai dengan selesai. Nah, kita akan coba contohkan untuk yang domisili atau sementara tadi ya. Untuk nomor kakaknya lengkap misalkan Dio Martin misalkan, nomor KTP dan seterusnya. Jenis kelamin laki-laki, misalkan juga sebagai kepala keluarga. Tempat lahir misalkan Ciamis. Tanggal lahir misalkan kita coba tahun
agak tua coba ya. 85 14 November tahun 1985. Kemudian style agama misalkan Islam, pendidikan tauhid. Nah, ini misalkan SMA. Pekerjaan misalkan swasta, karyawan swasta. Alamat rumah seperti tadi, cukup nama jalan dan nomor rumah. Sekarang tadi juga meranti 7, ini nomornya 499 misalkan. Status kependudukan misalkan saya coba pilih domisili, tahun masuk misalkan 2021 misalkan. Terus asal daerah misalkan ya bebas sih untuk pengisian asal daerah ini, cukup misalkan Ciamis juga nggak apa-apa, atau kalau mau misalkan tulis alamat lengkap juga boleh, misalkan jalan Sudirman misalkan, Ciamis juga boleh. Jadi untuk asal daerah silakan diisi oleh yang status kependudukannya domisili atau sementara. Nah, kalau sudah kirim. Nah, begitu. Saya kira cukup jelas dan cukup mudah untuk pengisiannya. Sekali lagi mohon kerjasama dan bantuan. Tentu penting bagi kita semua pengurus secara khusus untuk mengetahui data warga yang terupdate dan bisa terinventarisasi dengan baik. Saya cukupkan, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.